Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami pagi ini Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari lebih lagi mengucap syukur, sama-sama katakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami pagi ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang kami sembah di tempat ini, tempat yang kudus. Kinara lama yara lama syara lama yara lama se. Kinara lama yara lama syara lama yara lama se. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Syara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama se. Kinara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama se. Mari temukan pribadi Tuhan di tempat ini, di tempat Anda masing-masing berdoa. Mari temukan, cari wajahnya dan sembah Dia. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Syara lama yara lama yara lama yara lama se. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Syara lama yara lama yara lama se. Hinara lama yara lama yara lama yara lama se. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah di pelataran-Mu Tuhan. Kami bawa korban persembahan pujian kami padamu. Ini penyembahan kami padamu. Syara lama yara lama yara lama yara lama se. Hanya nama-Mu yang kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Syara lama yara lama syara lama yara lama se. Kinara lama yara lama se. Kami nikmati pagi ini di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari di mana tempat Engkau berada, angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Allah Maha. Sebab Kau Allah yang kudus yang kami sembah Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi lebih sungguh katakan ku sembah Kau. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Lebih sungguh dan katakan ku sembah Kau. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Semua berkat selalu datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang benar, memiliki Allah yang baik, Allah yang sempurna. Oleh sebab itu kami mau Tuhan untuk berada di dalam pimpinan-Mu hari lepas hari. Kami mau Tuhan untuk masuk di dalam firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kami minta biarlah pimpinan Tuhan Yesus ada di dalam firman yang akan dibagikan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan. Apalagi tadi lagunya dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus di pagi hari. Benar-benar waktu yang paling tepat untuk kita mencari wajah Tuhan itu adalah di pagi hari. Jadi hari ini saya rindu untuk membawakan sebuah firman yang berjudul The Man of Only One God. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Dibuka terlebih dahulu. Ada satu kejadian yang ada di sebuah lokasi yang namanya Sikem. Di sana adalah tempat di mana Tuhan berbicara kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Abraham dan nanti juga akan kita bahas mengenai Tuhan berbicara di Sikem pada waktu zamannya Yosua. Apa maksud dari segala sesuatu itu? Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kejadian 12 ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ada satu kejadian di mana Tuhan berbicara kepada Abraham di Sikem. Sikem ini adalah sebuah lokasi di mana Tuhan berbicara langsung kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, memang Tuhan berada di banyak tempat. Tuhan itu adalah omnipresence. Dia bisa berada di banyak tempat. Tetapi Tuhan itu menyatakan dirinya di tempat-tempat tertentu. Terutama tempat-tempat di mana kita itu mencari hadirat Tuhan. Sikem adalah tempat di mana perjumpaan antara pribadi manusia dengan Tuhannya. Satu poin sederhana yang saya mau sampaikan dari ayat tersebut, yaitu poin pertama adalah mulailah segala sesuatu dengan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan mengikat perjanjian. Kita sebagai seorang manusia, kita membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita berada di zaman yang semakin hari semakin jahat. Banyak tekanan, banyak musibah, banyak sekali situasi dan kondisi yang tidak menentu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, memang benar-benar kita semakin hari semakin butuh Tuhan. Kita semakin harus melekat kepada Tuhan. Jadi pastikan di dalam hidup kita, hati kita Bapak Ibu Saudara, pastikan kita senantiasa mencari Tuhan di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Mulailah segala sesuatu dengan roh, kata firman. Memang baik kita memulai dengan roh dan kita juga harus mengakhirinya dengan roh juga. Tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita memulai segala sesuatu. Pada saat kita memulai segala sesuatu itu bersama-sama dengan Tuhan, maka perjalanan kita di depan itu berada di dalam tuntunan Tuhan, berada di dalam pimpinan Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan seperti ini, Akulah pokok anggur dan engkau adalah carang-carangnya. Kita ini adalah carang. Kalau kita itu mau berbuah lebat, pastikan diri kita berada di dalam pohon yang benar. Karena pohon yang benar tidak akan menghasilkan buah yang salah. Demikian pula buah yang benar pasti munculnya dari pohon yang benar juga. Tentukan, kita harus mengambil keputusan.
Dengan pohon mana kita mau melekat? Apakah kita melekat kepada pemikiran manusia? Apakah kita melekat kepada pikiran jasmani kita, situasi dan kondisi kita? Apa kata orang, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai manusia, kita tuh hanya bersandar kepada pemikiran manusia, maka buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita pun pasti bukan buahnya itu baik, pasti bukan buah yang baik. Nanti bahaya kalau kita melihat segala sesuatu berdasarkan standarnya manusia. Katakan kita melihat takaran di dalam hidup orang benar itu kalau dia itu diberkati secara jasmani, kalau kekayaannya itu bertambah dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi kalau itu dijadikan tolak ukur atas segala sesuatu, maka kita akan memperoleh buah yang salah. Karena ada di firman Tuhan, Tuhan mengutuki pohon ara. Pada saat dari jauh Tuhan melihat pohon ara itu banyak daunnya. Lalu setelah Tuhan itu mendekat, Tuhan Yesus mendekat, ternyata dilihat tidak ada buahnya di sana. Segala kekayaan, segala kemolekan, segala sesuatu yang nampaknya baik bagi manusia, itu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ingat, di mata Tuhan itu tetap hanyalah daunnya saja. Itu bukanlah buah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita rindu supaya hidup kita itu berbuah, pastikan kita melekat kepada Tuhan. Karena yang memberikan pertumbuhan atas kehidupan kita hanyalah Tuhan. Jangan pusing terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Semua situasi dan kondisi, musim itu akan silih berganti. Ada waktu di mana kita diberkati, ada waktu di mana kita tetap harus berdiam diri. Ada waktu di kata pengkhotbah ada suka dan ada duka, ada kita menerima, ada kita itu melepaskan. Kadang-kadang kita juga mengalami duka dan sebagainya. Mau di semua layer di kehidupan di dunia ini, mau orang yang paling ada di atas gunung tinggi, maupun yang ada di bawah lembah sekalipun, dia semua tidak ada yang tidak melalui hal itu. Kalau kita salah bergantung kepada sesuatu yang salah, maka kita suatu saat akan kecewa dengan kehidupan ini. Cara termudah, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita tetap bersyukur dan bersuka cita di tengah-tengah kehidupan ini adalah pada saat kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Di waktu kita mengalami senang, kita tahu berkat kita datangnya daripada Tuhan, sehingga kita gak merasa diri kita sombong, gak merasa bahwa diri kita itu mampu melakukan segala sesuatu. Tapi di saat kita mengalami masalah, mengalami situasi duka sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan juga akan mengangkat kita. Janji Tuhan semuanya akan muncul di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang senantiasa membawa perjanjian itu dimanapun kita berada. Judul yang berbicara mengenai the man of only one God ini, memang saya spesifikkan the man, maksudnya prianya, tapi tidak ada yang salah bahwa wanita pun saya percaya the woman of only one God juga ada. Dan saya rindu kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengikat perjanjian dengan Tuhan setiap waktu. Dan kita harus dengan sengaja mengingatkan diri kita setiap hari untuk kita membentuk ikatan perjanjian bukan dengan yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita langsung buka saja, lompat di Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang janji. Dan janji Tuhan itu tidak pernah terbatas hanya satu generasi. Bahkan sampai Abraham mati pun janji Tuhan di Sikem itu digenapi di zamannya Yosua. Kita buka ya, di Yosua pasal yang ke-24 ayat 13, saya bacakan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. What? Kok bisa? Jawabannya, karena Tuhan adalah Allah yang memegang perjanjian.
Setiap iota, setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada satupun yang gugur. Di firman Tuhan dikatakan, situasi dan kondisi itu silih berganti, musim itu akan silih berganti, tetapi firman-Ku itu akan tetap ada. Firman itu akan tetap hidup, tidak akan pernah layu sampai pada akhirnya. Bagi orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, janji Abraham itu akan tergenapi juga. Dan Yosua ini menikmati dari janjinya Abraham. Asal dia percaya saja, nempel saja kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menerima semuanya. Bahkan kata-kata firman Tuhan, tanpa bersusah-susah. Tanpa bersusah-susah Bapak Ibu Saudara. Inilah bedanya berkat dengan upah. Upah itu kita peroleh dengan bersusah-susah. Kita bekerja mati-matian 24 jam sehari, katakan sampai hari Minggu dipakai buat kerja juga bahkan. Itu namanya upah. Kita tidak memperoleh sesuatu kalau kita tidak bekerja dan melakukan itu. Tetapi beda dengan Tuhan, berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu dikatakan seperti ini, aku memberkatimu di saat kamu itu sedang tidur. Dengan kata lain, aku itu ada di sepanjang kehidupanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami masalah. Saya percaya melalui firman ini, hati sudah mulai diikat sama Tuhan. Kita akan deklarasikan bersama-sama. Saya lanjutkan ya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Kita katakan amin bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Stop sampai di sini dulu. Poin yang kedua adalah selidiki lagi dan lagi. Selidiki lagi dan lagi. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan buanglah itu. Selalu cross check, karena manusia itu licik. Kita itu bisa menutupi segala sesuatu dikala hati kita itu salah. Makanya pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, pada saat kita bersaat teduh, kita berdoa, apalagi seperti waktu-waktu ini kita berdoa pagi, selalu cross check di dalam hati. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada orang-orang yang kita belum ampuni? Apakah ada sesuatu yang membuat hati kita senantiasa gelisah? Memang manusiawi kalau kita itu marah, tetapi hendaklah kita itu mampu untuk mengampuni, karena Tuhan yang mengatakan demikian. Marah itu enggak apa-apa, karena itu sangat wajar, tetapi janganlah di tengah-tengah marah itu kita berbuat dosa. Saya diarahkan untuk berbicara ini kepada jemaat doa pagi tentang perkara mengampuni. Di antara semua hal, yang paling susah kadang-kadang dihadapi itu adalah pengampunan. Tetapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita itu melihat mata kita itu bukan kepada manusia yang harus kita ampuni, maka Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni orang-orang itu. Saya percaya luka itu mungkin tidak bisa hilang dari memori kita. Itu akan ada. Pada waktu kita memejamkan mata, kadang-kadang perasaan itu muncul. Tetapi percayalah, akan ada waktu bagi orang-orang yang mengampuni. Kasih Bapa itu akan mengalahkan segala sesuatu. Kasih Bapa itu akan menutupi semua luka. Yang awalnya memori itu ada sakitnya di dalam hati. Tiba-tiba setelah kita mengingat itu, memori itu tetap ada. Tetapi lukanya atau perasaannya sudah tidak sakit lagi. Kita tidak hidup di dalam trauma. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita pelihara, itu akan membawa dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita.
satu ketaatan dari Paulus itu menyelamatkan satu kapal yang karam. Satu ketidaktaatan dari Yunus itu menenggelamkan, mengaramkan semua kapal. Satu kapal itu hanyut karena ketidaktaatan dari Yunus. Dengan kata lain, mungkin yang kita lakukan itu benar, memang benar-benar sulit untuk dilakukan. Tetapi akan ada sebuah berkat Tuhan yang terselubung pada saat kita itu berusaha untuk melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya, jemaat doa pagi, apabila Anda mendengarkan pesan ini, percayalah saat ini bolanya ada di tangan kita. Dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam hati Anda untuk melakukan hal itu. Bagian kita saat ini adalah untuk melangkah. Jangan biarkan Allah lain atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Karena Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Dia rindu untuk bersemayam di tengah-tengah orang yang hatinya itu kudus pula. Dan kekudusan itu diberikan oleh Roh Kudus pada saat kita itu mau untuk melangkah dan taat kepada tuntunan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lanjutkan di satu kalimat terakhir, dan kalimat ini saya harap bisa memberikan kekuatan bagi kita pada saat kita mengalami semua kondisi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu statement dari Yosua. Dia berkata, kamu pilih saat ini bangsa Israel. Kamu pilih Tuhan Allah Israel, atau kamu pilih Allah orang Amori itu, Allah orang sungai Efrat itu. Tapi aku dan keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, seorang pria yang benar di hadapan Tuhan, dia akan berdiri di hadapan Allah mewakili keluarganya dan berkata, kami akan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sekalipun nyawa kami menjadi taruhannya, dia hidup hanya untuk Allah saja. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keputusan yang kita ambil akan jadi standar bagi orang yang kita pimpin. Kata-kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Percayalah Bapak Ibu Saudara, menjadi orang benar itu akan berdampak buat orang-orang yang kita pimpin. Tetapi kita harus mengerti satu hal, untuk kita itu bisa memuridkan, untuk kita itu bisa menggembalakan orang-orang yang kita pimpin, kita harus benar-benar senantiasa tunduk kepada otoritas Tuhan, senantiasa berada di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan pada saat kita itu memuridkan dan berkata-kata kepada orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan kita, entah itu secara organisasi terkecil yaitu keluarga, ataupun secara organisasi di dalam gereja, percayalah apa yang tidak kita katakan itu adalah sebuah pemuritan yang pertama. Ada peribahasa yang mengatakan actions speaks louder than words. Dengan kata lain, tindakan-tindakan kita itu berbicara lebih keras dibandingkan kata-kata kita. Pada waktu Yosua mengatakan hal ini, saya belajar satu hal. Apa itu? Saya belajar bahwa sebelum saya bisa memuridkan anak-anak saya, anak-anak jasmani ataupun anak-anak rohani saya harus bisa melakukan apa yang saya katakan terlebih dahulu. Pada saat saya itu jatuh bangun di dalam dosa, maka sekalipun konten kata-kata saya itu benar, tetapi tidak akan bisa mengubahkan apapun di tengah-tengah kehidupan orang yang saya pimpin. Tapi pada saat saya itu mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan hidup benar, sekalipun secara daging, saya terkadang harus akui kadang-kadang susah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang harus melalui situasi yang gak enak. Tetapi pada saat saya bisa melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan dan saya merasa bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan saya, percayalah ada satu kata atau satu kalimat itu lebih powerful,
lebih kuat dampaknya dibandingkan 1000 kata-kata daripada 1000 kata-kata orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan ada sebuah kewibawaan ilahi yang akan Tuhan taruh di atas kepala orang yang benar. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya akan didengar kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilan dari sebuah kepemimpinan adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang senantiasa meletakkan hatinya berada di dalam pimpinan Tuhan. Maka percayalah, itu akan menjadi standar bagi orang-orang yang kita pimpin. Itu akan menjadi pegangan di dalam kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Pada waktu kita berjalan, pada waktu kita tuh menyapa seseorang, pada waktu kita menjabat tangan seseorang, percayalah akan ada orang-orang yang kita pimpin yang melihat kita dari jauh dan belajar mengenai kehidupan kita yang terinspirasi. Pada waktu kita menyapa orang, memeluk orang, kita mendoakan orang, kita membawakan pelayanan kita, akan ada orang di jauh sana yang akan melihat apa yang kita lakukan dan terinspirasi. Dan percayalah, di dalam hatinya dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Aku mau mengikuti orang yang hidupnya berkenan itu, aku mau menjadi orang yang berkenan pula. Karena aku melihat orang itu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tunggu lagi? Kita harus serahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan saya percaya permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupan kita tidak akan menghancurkan kita, malah dijadikan Tuhan menjadi kesaksian yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Saya ulangi 3 poin sederhana tadi. Yang pertama, mulai segala sesuatu dengan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Lalu selidiki lagi dan lagi. Saya bilang lagi dan lagi dengan kata lain. Selidiki terus. Jangan sampai berhenti, dikejar terus apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan buanglah itu. Lalu yang ketiga, keputusan yang kita ambil akan menjadi standar bagi orang yang kita pimpin. Dan berkat turun-menurun itu akan ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur, kita akan menuainya di saat kita itu masih hidup. Dan anak-anak kita akan menikmati buah-buahnya dari apa yang kita lakukan. The man of only one God. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada sesembahan apapun. Kami hanya mau menyembah Tuhan Yesus saja. Mari kita tundukkan kepala, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Selamanya Engkau Allah kami. walau dunia semua bergoncang, tak
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Kau yang ku sembah. hanya Kau Taruh tangan di dada. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Resapi setiap kata. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau Allah. hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, Hanya Engkau. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang. semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit. Anda sedang mengalami pergumulan di dalam hati yang menyesakkan hati kadang-kadang. Saya rindu untuk berdoa. Apabila itu Anda letakkan tangan Anda di dada, saya rindu berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang meletakkan tangannya di dada. Kami mengakui pergumulan kami sulit ya Tuhan. Kami mengalami situasi yang gak mudah yang kami harus lalui. Tapi kami mau Tuhan mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus sekali lagi. Dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang memerintah, yang memelihara, yang menjaga kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, minta kuasa-Mu bekerja. Kami minta biarlah pekerjaan Allah dinyatakan hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan kami. Dan kami minta biarlah pintu-pintu terbuka, jalan keluar itu sudah dibuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya saat ini juga tergerak untuk orang-orang yang belum mengikatkan dirinya kepada Tuhan, belum percaya sepenuh hati kepada Tuhan, masih percaya kepada ilah-ilah lain. Atau mungkin Anda percaya kepada Tuhan, tetapi Anda juga percaya kepada hal-hal yang lain yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak berkenan atas apa yang Anda percayai itu. Apabila itu Anda, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk Anda juga. Hamba berdoa saat ini untuk orang-orang yang mau mengambil langkah komitmen Tuhan untuk percaya kepada Tuhan sekali lagi, dan tidak mau percaya kepada apa kata orang lain, mungkin sesuatu yang salah, situasi yang buruk, gak mau percaya kepada Allah-Allah yang lain lagi, hanya mau mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus saja. Kami percaya segala sesuatu akan ditambahkan kepada orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajahnya senantiasa. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Karena anak-anak cucumu tidak akan meminta-minta, dan anak-anak cucumu akan memberikan pinjaman kepada orang. Karena dia adalah orang-orang yang diberkatilah.
Dan aku berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami situasi dan kondisi apapun itu, saat dia mulai melekatkan hatinya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa kita yang senantiasa menyertai kehidupan Anda. Terimalah berkat daripada Allah Anak Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak hidup lagi atas intimidasi, tapi kita hidup penuh dengan kemenangan. Dan terimalah berkat daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menjadi sahabat kita, yang menyertai kita di semua situasi, baik kondisi suka maupun duka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.